Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Chill Banana 313 yang berjudul Montianak. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Bapak! Pak! Hari mengetuk pintu kayu berwarna hijau dengan cukup keras di sebuah rumah bergaya setengah panggung. Pak! Bapak! Panggil Hari dengan nafas terenggah-enggah. Ia tak lagi peduli jika tetangga sekitar akan terganggu karena ulahnya. Tak lama kemudian, terdengar suara engsel pengunci pintu berderak dari dalam. Lalu terbuka. Tampaklah seorang pria paruh baya dengan kumis tipis, mengernyit memandang raut wajah Hari yang tampak kacau balau. Loh, Har, ada apa kamu malam-malam begini? Belum sempat pria tua itu menyelesaikan perkataan, Hari langsung melesat masuk ke dalam rumah begitu saja. Kamu sendirian? Mana Kandi? Tanya pria tua itu. Hari masih terdiam dengan tubuh bergetar. Lalu muncul seorang wanita paruh baya menghampiri keduanya. Ada apa, Pak? Siapa yang bertamu malam-malam? Tanya wanita paruh baya itu. Ini Hari, Bu, jawab pria tua itu. Tiba-tiba saja tubuh Hari jatuh dengan posisi duduk bersimpuh, seolah tulang-tulangnya tak mampu menahan beban tubuh lagi. Pak Ridwan dan Bu Sairoh tampak terkejut dan langsung memapah Hari menuju kursi. Setelah itu, cepat-cepat Bu Sairoh menuju dapur. Sesegera mungkin mengambil minuman untuk menenangkan menantunya tersebut. Pak Ridwan dan Bu Sairoh masih membiarkan Hari beberapa saat hingga Hari menjadi tenang. Pak, gimana ini Pak? Ucap Hari kemudian. Ia memang mulai terlihat sedikit tenang. Namun kegelisahan masih tampak jelas menggelayuti raut wajah. Gimana apanya? Tanya pria tua itu lagi. Apa saya sudah tidak waras? Tanya Hari, entah pada dirinya sendiri atau kepada kedua paruh baya di depannya. Pak Ridwan dan Bu Sairoh saling berpandangan sejenak. Saya melihat Kanti dalam wujud Montianak, jawab Hari dengan susah payah. Brak. Kini Hari yang dikejutkan dengan sikap Pak Ridwan yang tiba-tiba menggebrak meja di depannya. Muka raut wajah Pak Ridwan spontan menjadi sangat serius seraya menghampiri Hari lebih dekat. Jelaskan lebih rinci semuanya pada Bapak, ucap Pak Ridwan. Meski Hari sedikit bingung dengan sikap mertuanya yang tiba-tiba itu, ia berusaha sebaik mungkin menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Tak butuh waktu lama, setelah Hari menjelaskan semua pada Pak Ridwan, pria paruh baya langsung berdiri menatap Hari datar. Jadi, kamu sudah tahu semua Hari. Bapak tak akan menutup-nutupi siapa Kanti. Terang Pak Ridwan. Wajah Hari terlihat semakin bingung. Maksud Bapak, Montianak itu benar-benar Kanti? Tanya Hari penasaran. Iya, jawab Pak Ridwan dengan singkat. Tapi bagaimana bisa Pak? Saya bisa menyentuh
dan merasakan dia layaknya manusia. Bagaimana bisa dia Pontianak? Saya benar-benar tak mengerti. Tanya Hari keheranan. Pak Ridwan menghela nafas kasar. Kamu ikut saya, maka kamu akan benar-benar tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Nanti Bapak akan menjelaskan semua. Yang penting kita harus mendapatkan Kanti terlebih dahulu. Kini Hari mengalihkan pandangan kepada Bu Saeroh. Namun lagi-lagi ia hanya menjumpai senyum datar saja yang terpampang di wajah Bu Saeroh. Pak Ridwan berjalan tergesa-gesa menuju kamar. Ia kembali keluar menemui Hari sembari menenteng sebuah tas kain bermotif batik. Hari menerka penuh rasa penasaran apa yang ada di dalam tas itu. Hari, apa masih ingat paku yang kamu ambil dari Kanti? Diletakkan di mana? Tanya Pak Ridwan. Hari terdiam sejenak. Masih Pak, tadi saya letakkan di atas meja rias di dalam kamar. Terang Hari. Pertama-tama kita ambil dulu paku tersebut. Ayo ikut saya. Perintah Pak Ridwan tegas. Meski ragu, Hari tetap mengikuti langkah sang mertua dari belakang. Lalu Bu Saeroh kembali menutup pelan pintu rumah secara perlahan saat kedua pria itu menghilang di balik kegelapan. Langkah Pak Ridwan berjalan cepat melewati belukar-belukar yang tadinya susah payah Hari lewati. Pandangan matanya lurus ke depan seolah bisa melihat jelas menembus kegelapan malam. Meski penerangan yang ia bawa hanya sebatas obor yang tergenggam di tangan kanannya. Sedang Hari berjalan sedikit terseok-seok, berusaha mengikuti langkah mertuanya yang ternyata masih memiliki stamina luar biasa di usia yang lumayan sepuh. Di mana? Tanya Pak Ridwan. Hari mengernyit berusaha mencerna pertanyaan Pak Ridwan di tengah pikirannya yang kalut. Ya Pak, tanya Hari lagi. Di mana kau melihat sosok Kanti? Ucap Pak Ridwan. Oh, di hutan bambu seberang hilir sungai Pak. Ucap Hari dengan terbata-bata. Lalu lelaki parubaya itu tak menjawab apapun, membiarkan keheningan kembali menguasai mereka. Hingga akhirnya keduanya sampai di ujung kebun tepat di depan hilir sungai. Awalnya Hari menunduk tak berani menatap seberang sungai. Namun, di mana? Tanya pria tua di depannya sekali lagi. Di sana Pak. Tunjuk Hari dengan telunjuknya sambil setengah menunduk. Tidak ada, jawab Pak Ridwan tegas. Hari memberanikan diri mengangkat kepala. Dan benar saja, tidak ada penampakan apapun di depan sana. Hanya gelap dan suara jangkrik yang kembali bersahutan. Tadi saya benar-benar melihat sosok Kanti di sana, Pak. Dengan seorang nenek bungkuk berwajah menyeramkan. Ucap Hari dengan sangat yakin. Kali ini Pak Ridwan langsung menoleh dan menatap Hari dengan sudut mata yang tajam. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa melengking meski samar. Pak Ridwan berbalik memandang seberang hilir sungai.
lalu memejamkan kedua mata. Hari yang saat itu tak bisa berbuat apapun, hanya bisa menggumamkan bait-bait doa di balik bibirnya yang gemetaran karena kedinginan. Suasana yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Padahal tak ada angin yang berhembus. Sedang suara jangkrik yang tadi memekakkan telinga tiba-tiba saja menghilang. Kali ini hanya gemericik air sungai mengalir melewati bebatuan yang terdengar. Suasana yang sama persis seperti tadi, saat Hari mendapati Kanti dalam wujud Montianaknya. Lalu Pak Ridwan duduk bersila dan mengeluarkan sebuah mangkuk berisi bebungaan dengan bau minyak cendana yang menyengat. Selama Bapak bersila di sini, jangan meninggalkan tempat ini. Jangan hiraukan gangguan apapun. Tunggulah aba-aba Bapak, terang Pak Ridwan. Tapi apa yang akan Bapak lakukan? Tanya Hari yang tak mampu menyembunyikan rasa penasaran. Patuhi perintahku dan jangan membantah, ucap Pak Ridwan. Meski ragu, Hari hanya bisa mengangguk dengan apa yang dikatakan sang mertua. Sejenak Pak Ridwan tampak menghirup napas dalam-dalam, lalu mulai memejamkan mata. Sejenak setelah membuka mata, Pak Ridwan sudah berada di alam yang berbeda. Ia melihat sekitar dengan kondisi sama. Hanya saja keberadaan Hari sudah tak lagi dijumpai. Pak Ridwan mulai mengambil langkah. Berjalan tenang menyusuri hilir sungai memasuki hutan bambu. Pak Ridwan masih bisa melihat bayangan pepohonan yang menerobos melewati celah-celahnya. Saat telapak kaki beralaskan sandal jepit itu menapaki tanah hutan bambu pertama kali, kabut tiba-tiba saja menyelimuti. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabutnya. Ia melihat para Montianak melayang, berseliweran dengan cepat. Namun hal itu tak menyurutkan keberanian Pak Ridwan. Hingga ia melihat sebuah sabana yang diampit oleh lebatnya vegetasi lingkungan sekitar. Tak lama jauh berjalan, langkah tua itu tiba di sebuah tanah kosong yang lapang. Ada sebuah batu besar di tengah-tengahnya dan sosok lain. Sosok itu berwujud seorang nenek berwajah menyeramkan. Mulut robek menganga dengan rentang garis hingga kuping kirinya. Nyi Damini, gumam Pak Ridwan lirih. Nenek itu menyeringai semakin lebar. Aku mengambil Kanti. Nyi Damini terkekeh, menampakkan gigi-gigi yang bertaring tajam. Aku mau pertukaran, lanjut si nenek tersebut. Aku tidak akan bernegosiasi dengan bangsa jin, jawab Pak Ridwan. Nyi Damini kembali tertawa dengan suara nyaring yang memekakkan telinga. Pak Ridwan tahu melawan salah satu penguasa hutan bambu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi Montianak berwujud Kanti adalah salah satu anak buah Nyi Damini yang mendiami wilayah hutan bambu kekuasaannya. Namun Pak Ridwan harus siap menghadapi segala resiko. Mengingat keputusan nekatnya saat memaku kepala Montianak itu, yang mana
sudah membunuh putrinya hingga tewas mengenaskan. Bukankah ia dulu membunuh anakmu? Ucap Nyi Damini. Pak Ridwan menghembuskan nafas keras. Beberapa bisikan mencoba merusak mempengaruhi pikiran, membuat emosi naik dan membuncah. Namun lelaki tua itu berhasil meredamnya. Nyi, jika kau tak menyerahkan Kanti kembali, aku akan memporak-porandakan tempat tinggalmu, ucap Pak Ridwan. Nenek tua menatap tajam ke arah Pak Ridwan. Lalu angin bertiup dengan kencang, menghempaskan daun demi daun hingga berjatuhan. Nyi Damini mengeluarkan kekuatan, meniupkan sesuatu melewati bibir hitamnya. Angin berhembus lebih kencang. Tak lagi terlihat purnama di langit pekat sana. Hanya sekumpulan awan hitam yang berhasil menghadang cahaya sang lentera, membiarkan gulita menyergap bumi. Lalu terdengar suara derik batang bambu semakin keras bergesekan, menciptakan alunan nada halus, namun tajam dan mengerikan, beriringan dengan gemuruh yang seakan menggetarkan tanah di sana. Lelaki tua itu seolah tahu apa yang akan dihadapinya. Ia pun memasang kuda-kuda, bersiap menghadapi apapun yang akan menyerangnya. Pak Ridwan yang bersila berlenggak-lenggok kepalanya, kiri dan kanan. Hari tahu ada keganjilan yang tidak terlihat, serupa dengan kegelisahan yang ia alami. Diamnya tak lagi terjaga. 1-2 kali Pak Ridwan bergerak spontan seperti menghindari sesuatu yang entah itu apa. Dan untuk yang ketiga kalinya badannya terlonjak. Sayup-sayup Hari mendengar kidung yang mulai dikumandangkan. Gending Jawa yang terlampau tua, yang Hari sendiri pun tak mampu mengenali bahasanya. Meski ia pernah tinggal di Solo beberapa tahun bersama neneknya. Kidung teralun lirih, namun begitu menusuk telinga. Di antara pohon bambu di seberangnya ada aura dingin yang semakin menjadi-jadi. Kabut tipis yang menyelimuti sela-sela bambu mengembang semakin pekat saja. Aura ngeri semakin terasa. Pepohonan itu seolah menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang dengan sekejap merangsang bulu Roma makin tegak bersiaga. Matanya mengedar ke sekitar hingga terhentilah pada satu titik yang berhasil menyandra pandangannya ke sana. Ada sesuatu yang mulai terlihat. Jantung Hari makin berpacu begitu cepat, sangat cepat. Tampak sepasang netra membulat besar nan menyala, menjorok jauh di dalam kegelapan. Disusul dengan sosok-sosok lain mulai menampaki diri di belakang. Angin besar kembali menggoyangkan batang-batang bambu. 1-2 kali batang-batang itu membuka. Seakan memberi kesempatan makhluk-makhluk yang bersembunyi di dalam untuk menampakkan seringannya. Dedaunan serta hamparan tanah mulai basah ternoda butiran-butiran embun yang dibasuh udara. Di satu sisi,
Hari makin mendengar kidung tua itu makin keras. Hari melirik ke arah sang mertua yang masih bersila. Sosok itu masih terdiam. Hanya saja bulir-bulir keringat sudah membasahi seluruh wajah. Darah segar mengalir perlahan dari lubang hidung lelaki tua itu. Hari masih bisa melihatnya, meski dengan penerangan minim dari obor yang digenggam. "Pak, Pak, Bapak!" panggil Hari susah payah dengan lidah yang hampir keluh. Lalu terdengar gemuruh, raungan yang membahana seakan tak terima. Anyir darah tercium begitu menyengat yang entah datang dari mana. Hingga sebuah dentuman dahsyat berhasil membuatnya jatuh tersimpuh, membuyarkan seluruh penglihatan Hari. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan Hari, Pak Ridwan dan juga Kanti? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.